Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat belajar kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita perlindungan dari mara bahaya dan segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Hari ini kita belajar pelajaran fikih. Silahkan disiapkan buku fikihnya beserta alat tulisnya. Kita mulai pelajaran fikihnya. Mari sama-sama kita buka halaman 123 dengan judul cara sholat orang sakit. Kemarin kita telah membahas cara bersuci orang yang sakit. Sekarang kita membahas cara sholat orang sakit. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban. Sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan sehat maupun sedang sakit, baik ketika bermukim maupun sedang berpergian. Bermukim itu adalah tinggal di sebuah tempat. Meskipun begitu, agama Islam memberikan rukhsah atau keringanan dalam cara mengerjakan sholat bagi orang yang sedang sakit. Lalu bagaimanakah cara sholat bagi orang yang sedang sakit? Sholat harus dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya. Misalnya berdiri dan menghadap ke arah kiblat, seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang tata cara sholat dan lain sebagainya. Apabila seseorang sedang sakit sehingga tidak mampu memenuhi semua syarat sah sholat, maka Islam memberikan keringanan baginya, yaitu orang tersebut diperbolehkan sholat dengan cara semampunya. Jika tidak mampu berdiri, maka sholat dengan cara duduk. Jika tidak mampu duduk, maka sholat dengan cara berbaring dan lain sebagainya. Apabila orang yang sakit masih mampu berdiri, maka hendaknya ia sholat sambil berdiri. Apabila tidak sanggup mengerjakan sholat sambil berdiri, hendaknya dia sholat sambil duduk, baik duduk bersila, duduk iftirashi. Duduk iftirashi itu duduk tahiyat. Duduk tahiyat, duduk bersila, sama dijulurkan kakinya, dipanjangkan duduknya. Ya, mungkin kita udah sama-sama tahu bagaimana cara duduk bersila. Duduk iftirashi itu duduk tahiyat. Kemudian di situ atau duduk dengan menjulurkan kakinya ke depan. Jadi kakinya tidak ditekuk tapi dijulurkan ke depan. Tapi posisi duduk. Perlu digarisbawahi apabila tidak sanggup mengerjakan sholat sambil duduk, hendaknya dia sholat sambil berbaring. Ini juga perlu digarisbawahi. Baik dengan berbaring ke kanan ataupun berbaring telentang. Telentang itu pandangan menghadap ke atas, berbaring seperti orang tidur, tapi pandangan menghadap ke atas. Itu namanya telentang. Apabila dia sama sekali tidak sanggup melakukan gerakan-gerakan sholat walaupun sambil duduk atau berbaring, hendaknya dia sholat dengan berisyarat.
Berisyarat itu maksudnya adalah dia sholat ketika dia hanya mampu menggerakkan mata, maka dia hanya berisyarat mata saja. Jika dia hanya mampu menggerakkan jari jemarinya, maka dia berisyarat dengan jari jemarinya. Jika dia tidak mampu menggerakkan semua itu, sama sekali tidak dapat bergerak, maka dia hanya berisyarat dalam hatinya. Berisyarat untuk sholat. Dan apabila tidak mampu juga melakukan gerakan-gerakan sholat dengan isyarat, jika dia tidak mampu juga dalam melakukan gerakan-gerakan isyarat tadi, jadi dia benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali karena penyakitnya, hendaknya dia sholat dalam hati semampunya. Jadi dia sholat di dalam hatinya. Ya, hatinya seakan-akan melakukan sholat. Atau dirinya seakan-akan melakukan sholat. Tetapi di dalam hati. Ini perlu digarisbawahi juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring. Bapak mohon hadisnya untuk dihafalkan. Pada halaman 125 kita menemukan sedikit latihan tentang tata cara sholat orang yang sedang sakit. Di situ ada perintah, centanglah cara sholat yang benar bagi orang yang sedang sakit. Silakan dipilih. Bapak kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Bapak kasih tahu jawabannya. Tata cara sholat orang sakit. Yang pertama, baik, Islam memberi kemudahan kepada orang yang sakit dalam mengerjakan ibadahnya. Orang yang sakit boleh melaksanakan sholat sambil duduk, berbaring, ataupun dengan isyarat. Di halaman 125 ini terdapat evaluasi, ada 5 pertanyaan. Silahkan dikerjakan. Dan di halaman 126 ada bagian 2 dan 3. Silahkan dikerjakan. Alhamdulillah hari ini kita telah usai belajar pelajaran fikih tentang bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sakit. Jadi kemarin kita sudah belajar cara bersuci bagi orang yang sakit. Sekarang telah kita pelajari tata cara sholat bagi orang yang sakit. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana tata cara sholat orang yang berada di kendaraan pada pelajaran ke-10 nanti. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita dalam belajar sehingga kita dapat selalu dan senantiasa semangat dalam belajar. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pelajaran selanjutnya.